Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat yang melimpah, yang insyaallah nikmat-nikmat tersebut belum pernah terhenti sejak kita masih berada di alam rahim hingga detik ini. Ya. Sejak kita berada dalam ketidakmampuan sampai detik ini. Saat kita masih berada dalam bentuk janin yang belum menempel, kemudian Allah tempelkan. Janin tidak pernah ngomong sama Allah, ya Allah tolong aku diinjak makan, diinjak udara. Tapi Allah takdirkan janin itu digerakkan, ditempelkan ke rahimnya sang bunda. Kemudian tumbuhlah jaringan yang namanya tali plasenta. Nah, mulai detik itulah nikmat-nikmat itu terus mengalir sampai detik ini. Setelah diputus, ya, sang janin terputus dari tali plasenta, Allah tetap beri nikmat. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman ini yang harus kita ikhtiarkan, ya. Kita bermohon, ya. Kemarin pernah kita singgung, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk, ya, kepada Allah, minta supaya hidayah itu terus terjaga. Nikmat iman, karena mahalnya iman ini tidak bisa ditransfer, pecah duit, ya, tidak bisa ditransfer. Bisa dengan Pak Tawi, aku lagi butuh iman, transfer ke aku ya, ya gitu ya. Kalau duit bisa, iman tidak bisa, ya, masya Allah, tidak bisa diwariskan, ya, tidak bisa wariskan. Anak, ya, minta warisan wong tua berupa iman, tidak bisa, ya. Karena kalau kita mentadabur Quran, masya Allah, di sana semua gambaran itu ada semua, ya, tidak bisa diwariskan. Seorang orang yang soleh, dalam hal ini Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, tidak bisa menyelamatkan, ya, keluarganya, istri dan anaknya. Enak kalau bisa ditransfer iman. Ya Pak Tawi ya, aku minta 100 ya imannya, nah, tidak bisa gitu. Maka nikmat yang terbesar itu. Terus tidak bisa dijual beli iman itu. Nah, beli di pasar loak apalagi tidak hati. Ya. Maka kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Masya Allah. Jadi keluarga, istri, anak tidak bisa saling transfer, tidak bisa saling mewarisi. Ya. Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya Azar. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan jenazah pamannya, ya, yang meninggal, dalam ini Abi Thalib, yang beliau semasa hidupnya, masya Allah, perjuangan Rasulullah itu di backup oleh Abi Thalib. Tetapi ketika meninggal, wafat, Abi Thalib ngomong, aku tetap dalam agama nenek moyangku. Nangis Rasul, minta ampun kepada Allah untuk pamannya, tapi Allah negur, tidak bisa, masya Allah, pamannya, ya, paman yang dicintainya. Jadi tidak bisa. Nak tukar tambah juga tidak bisa iman. Jadi kita ikhtiar minta kepada Allah iman. Maka nikmat itulah nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri, yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita duduk di sini dalam keadaan beriman. Buktinya apa? Puasa galau. Yang terpanggil puasa kan orang-orang yang beriman. Terpanggil, ya, puasa. Nikmat itu luar biasa, nikmat iman. Ya. Dengan panggilan iman kita menjalankan nikmat, ya, nikmat iman itu dengan puasa ini, puasa. Tidak terasa ibu-ibu ya, sudah tidak terasa. Nah, lebaran berapa hari Bu? Ya Bu. Nah, lebaran berapa hari Bu? Biasa kalau sudah puasa tanggal berapa yang hitung mundur lebarannya. Hari ini sudah hari ke
14, 13, 12. Nah, bingung. Hari ke berapa lah, Pak Habib? Puasa. 13, 14, 15 atau 12? Lupa. 12. Masuk 13. Sorry, hampir 13 kayak. Ya, ketemu Selasa, ya, ya. Jadi hitung-hitungan ya. Masuk. Masya Allah, jingok bulan purnama sudah masuk. Kaget sore sudah bulan purnama. Insya Allah, Masya Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati iman itu dengan puasa ini, Masya Allah. Ya, tidak terasa, tidak terasa. Padahal pada zaman sahabat, ya, Rasulullah menasihati sahabat 2 bulan sebelum puasa. Bahkan sebelum jelang puasa dinasihati lagi. Maka ada doa, ya kan, Allahumma barik lana, ya, apa, bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Nah, kita sudah nyampe. Nah, kalau orang salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu itu bukan hanya sekedar 2 bulan, saking semangatnya 6 bulan sebelumnya, ya, agar supaya iman itu tetap terjaga. Pengen nian ketemu bulan Ramadan. Jadi bulan apa? Dari bulan Ramadan mundur ke belakang. Nah, ngitung-ngitung bulan. Ngitung-ngitung bulan ini. Kita bukan bulan Lebaran, tapi bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan mundur 6 bulan ke belakang. Artinya bulan apa? Nah, ngitung-ngitung bulan ini. Apa namanya? Bulan-bulan Hijriah. Apa ya Pak Yus? Ini bulan Ramadan. Sebelumnya Sya'ban. Sebelumnya Rajab. Sebelumnya Jumadil Akhir. Sebelumnya sebelumnya Rabiul Akhir. Artinya ketika bulan, ya, Rabiul Awal, para sahabat itu berdoa supaya ditemukan bulan Ramadan. Itu tradisi orang-orang soleh terdahulu. Supaya apa? Iman ini tetap terjaga. Ketemu bulan Ramadan. Ya. Ketika bulan Ramadan berakhir, mereka juga bermohon untuk 6 bulan berikutnya. Jadi sudah bulan Ramadan, bulan Syawal. Sudah itu? Ingat-ingat. Zulqa'dah. Terus Zulhijjah. Terus Muharram. Syafar. Rabiul. Ya, sambil nginget-nginget bulan Hijriah. Tahunnya kita Januari, Februari. Oh, besok Natal. Oh, besok ini. Kita lupa dengan bulan Hijriah. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Itu para sahabat, orang-orang soleh terdahulu bermohon supaya untuk terjaga imannya ketemu bulan Ramadan. Bahkan akhir bulan Ramadan mereka menangis. Ya, menangis. Ya, ini iman, nikmatnya iman. Jadi mengingatkan kembali nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Kemudian kesehatan, kesempatan, ya, saling itu. Ya. Jadi ada hadis itu, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Nah, ini penting juga. Yang pertama adalah waktu muda sebelum tua. Lagi ado sebelum ndak kate, lagi ado sebelum bokek, lagi kayo sebelum miskin, kata bahasanya. Apa disalahkan wong miskin? Ndak, lagi ado atau lagi ndak ado, lagi bokek istilahnya. Lagi sempet samun sebelum datangnya sempit. Ya. Kemudian apa lagi? Masa sehat sebelum sakit. Terakhir mati. Sehat, nikmat sehat. Masya Allah, 5 nikmat ini sebelum 5 yang datang. Kombinasinya ini adalah kesempatan semua. Mudo, lagi ado, kayo rayo, masuk surga kata wong itu ya. Nah, tapi ada juga mudo, kayo rayo, begaya. Nah, repot. Ada juga tua, kayo, ngembek kesempatan. Nah, kan banyak juga ya. Dinjo kesempatan masih umur panjang, kayo, ada kesempatan banyak buat dosa. Apalagi kesempatannya apa? Kesempatannya punya jabatan. Nah, nauzubillah. Kombinasi itu, hati-hati. Nah, ini nikmat iman, nikmat kesempatan 5. Maka kita patut syukuri. Kemudian kita tak lupa pelan salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, ya, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang setia, ya,
berpegang teguh pada dinul Islam ini sampai Allah melepaskan ya hak kita istilahnya, ruh dengan jasad ini ya. Jasad ini pinjaman ya. Karena dititipkan di sini nggak minta pertanggungjawaban. Semoga kita pas lepasnya dalam keadaan husnul khatimah, tetap berpegang teguh pada dinul Islam ini ya. Karena ada baik ya orang lemak nian kita berislam ya, tetapi kadang-kadang kita tidak berpikir, tahu-tahu dilahirkan orang tua kita bukan orang yang Islam ya kan. Tapi perkara hidayah itu urusan Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah ngasih hidayah, tidak kata sikap pun yang dapat menyesatkan. Tetapi ketika Allah sudah sesatkan karena dia milih jalan itu, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada seseorang itu. Ya, ada cerita-cerita, oh ya alangkah lemaknya gitu. Ya, kalau hidup bersama Rasul, bisa ketemu Rasul, duduk bareng di majelis Rasul, memandang wajah Rasul, kayak ada sahabat itu bisa meluk Rasul, Masya Allah. Nikmatnya. Kita sekarang ngayalkan seperti itu. Iya kalau jadi sahabat Rasul yang benar. Kalau jadi kelompoknya Abu Jahal, nah repot pula. Ya kan? Ada yang berhayal saya itu. Lemak yang tinggal sama Rasul, dia didoakan Rasul, bisa mandang wajah Rasul, bisa meluk Rasul. Wah, Masya Allah. Bisa mendampingi Rasul, bisa berjihad sama Rasul. Iya kalau sama Rasul. Tapi kalau dia misalnya jadi pengikut Abu Jahal, Pak Haji ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Beruntung kita hidup pada zaman sekarang ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita dipanggil sebagai saudaranya Rasul. Ya. Karena Rasul sendiri yang ngomong. Ya, kaget, ya. Ada umatku, ya. Dia tidak pernah ketemu dengan aku, ini tapi dipanggilnya saudara. Ya. Saudara. Para sahabat nanya, kami ya Rasul? Tidak, bukan kalian. Bukan kalian. Besok umat jauh dari belakangku. Dan inilah yang dirindukan oleh Rasul. Karena tidak pernah ketemu Rasul, tidak bisa bertemu Rasul. Ya, selalu merindukan, selalu kita bersolawat kepadanya. Yakin solawat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ketika di akhir zaman, di akhir di yaumil kiamah, itu punya ciri-ciri. Ya, ciri-ciri bersinar. Ya. Bagian tubuh tempat sujudnya ya. Kemudian yang banyak sholawat juga. Maka semoga Allah izinkan ya Rasulullah SAW jingok, nah yang banyak sholawat kepadaku akan diberikan syafaat oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang insya Allah semoga Rasul nanti ketemu lihat, walaupun sebanyak umat itu di padang mahsyar, tahu ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu berselawat juga dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Pada kesempatan ini insyaallah kita mentadaburi ya bahasanya tentang isti'adzah. Ya. Apa itu isti'adzah? Ya, secara umum kita tahu isti'adzah itu ya kita berta'awudz. Bacaan ta'awudz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita bahas itu, kita kupas. Ada apa nian isti'adzah ini? Ngapo jadi penting bagi kita? Ngapo kita nak berlindung pada Allah? Termasuk dari gangguan syaitan. Siapa sih syaitan itu dalam ta'awudz itu? Nah, kita ya mentadaburi. Namanya tadabur kan mengupas, kita baca referensi, kita dengar pengajian ya. Maka kesempatan bulan Ramadan ini kesempatan untuk ngaji, ya nambah ilmu, ya kesempatan kan, karena kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, maka kita mempersiapkan diri semua tadabur, ya baca Quran sekaligus terjemahannya, syukur-syukur tafsirnya. Kalau ada guru ngajinya, belajar benar sama guru ngaji. Kalau enggak kate bisa hadir online. Nah, sekarang zamannya online, belajar we daring, belajar we online, secara daring, ngaji secara daring. Kadang ada juga nanti webinar ngaji. Ada sekarang sudah banyak, lagi memang zamannya. Ya, nah ini ya, secara umum kita akan mengupas satu persatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim tersebut ya, insyaallah yang letter lex artinya dalam terjemahan kita ya, itu aku berlindung kepada
dan hanya. Nah, di sana ya, berlindung dengan Allah, berlindung kepada Allah dan hanya kepada Allah. Itu menjadi penting ya. Karena nanti di bahasan kita akan bahas. Dari godaan siapa? Setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk ini siapa? Termasuk golongan setan ini siapa? Nah, kita harus bisa ini. Kemudian kita juga lihat bahwa isti'adzah ini tidak hanya sekedar melihat tekstual dari baca tawus tersebut, ternyata harus kita juga melihat bentuk-bentuk perlindungan Allah yang sebenarnya kita sudah banyak diberikan pada kita. Kemudian perintah bacaan tawus itu kapan? Kemudian macam bacaannya, kapan dibaca hukumnya? Karena di sini akan terjadi ikhtilaf, perbedaan fikih, nggak usah diributkan bahasanya itu. Tinggal ngembek be, tinggal comot. Oh ini sudah wong-wong terdahulu ya. Kalau bahasa mazhab itu ini mazhab ini, mazhab ini mazhab ini. Nggak usah diributkan, nggak usah keminter bahasa gitu. Ya, nggak usah saling, sesat itu, nggak sesuai, nggak usah. Ya, karena ini bahasa fikih. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak di antara ini misalnya yang hadir ini, kalau Allah berkehendak kebaikan padanya akan dipahamkan agama. Ya, akan dipahamkan terhadapnya itu agama. Ya. Kemudian syaitanir rajim kita bahas sedikit, kemudian perlindungan hanya kepada Allah semata. Nah, maka kita mulai yang pertama. Ya, kita ketahui bahwa bentuk perlindungan Allah itu ada dua, ya secara umum ya dan secara khusus. Nah, perlindungan Allah secara umumnya adalah Allah memberikan langsung kepada manusia dan manusia harus jago. Nah, ini penting ini. Bentuk secara umum perlindungan Allah itu diberikan kepada manusia. Nih bentuk perlindungan secara umum dan manusia harus jago. Karena apa? Kalau dirusak maka kerusakannya balik ke manusia itu sendiri. Nah, kalau surat Ar-Rum ayat 41 kan jelas ya. Banyak kerusakan ya di laut dan di darat akibat perbuatan tangan manusia. Nah, maka hasil perbuatan tangan manusia itu ya dirasakanlah. Nah, itu. Supaya mereka apa? Sadar kembali, balik lagi, membersihkan diri lagi, kembali kepada Allah, agar supaya itu. Nah, ini manusia diberi sudah, dan kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa ini merupakan bentuk perlindungan Allah secara umum, dan manusia harus menjago, wajib menjago. Tidak kate pilihan lagi. Ya. Tapi namanya manusia itu canggih akalnya. Kalau tidak diikuti oleh iman maka dia merusak. Ya, merusak. Kemudian yang kedua adalah perlindungan Allah secara khusus. Manusia harus minta dengan sungguh-sungguh. Ya, minta dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Manusia tidak punya kuasa atas hal demikian atau sesuatu tersebut ketika menimpa pada diri manusia. Nah, ini secara khusus. Jadi minta. Kalau tadi secara umum Allah njo, nah sekarang kamu nak minta. Gitu. Kamu harus minta. Tidak bisa tidak. Karena kita tidak punya kuasa apabila itu sudah menimpa diri kita. Ya. Nah, akan kita kupas. Baik. Yang pertama bentuk perlindungan Allah secara umum, ya ternyata banyak. Itu merupakan bagian dari ayat-ayat kauniyah. Ya. Langit yang berlapis-lapis. Ya. Dalam surat Tabarok ayat 34, Waladhi khalaqal sab'as samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yang qalib dan seterusnya. Jadi langit yang berlapis-lapis ternyata ini bentuk perlindungan yang diberikan pada manusia. Bahkan manusia ditantang, jingoklah, perhatikan langit ini. Perhatikan langit ini. Cacat enggak? Cacat enggak? Perhatikanlah. Terus ditantang lagi, jingok lagi. Sudah jingok lagi, ada yang retak enggak? Coba diulang lagi penglihatanmu. Jangan-jangan penglihatanmu yang rusak. Manusia nyubo-nyubo. Lapis-lapis langit ini Masya Allah. Bahkan dalam Ar-Rahman itu sebutkan Allah nantang manusia sama jin. Jin manusia, ayo. Silakan, coba tembuslah langit kalau bisa. Tidak akan bisa tembus kecuali dengan bisultan. Nah ternyata ini dites oleh wong-wong kafir ini, Masya Allah.
oleh ilmu pengetahuan dites, benernya ndak langit ini kuat. Ada sekitar tahun 60-an, ya, tahun 60-an, buatlah skenario. Kalau 60-an kan Amerika sama Soviet musuhan. Tapi dalam hal tertentu itu kerjasama. Karena ideologi orang liberal, kapitalis dan sebagainya sama ideologi komunis, sosial dan sebagainya itu sama-sama penciptanya sih kok. So, Yahudi. Capek musuhan. Kau belajar ideologi ini ya, kau belajar ini musuhan. Supaya umat ini disibukkan dengan dua urusan ini. Nah, tahun 65 itu mereka uji coba meluncurkan namanya Operation of Fishing Bowl. Jadi, operasi akuarium ikan. Jadi mereka itu meluncurkan roket nuklir ke langit ya, sampai ketinggian ya puluhan kilometer. Nggak main-main, bukan bom biasa. Bukan percon, tapi bom nuklir dengan kekuatan ya megaton berapa itu, nanti silakan aja baca, enggak apa-apa, kita referensi ya. Jadi ketika dibumkan ke langit itu setinggi mungkin ya, ternyata mantul bahasanya, rekamannya ada rekaman. Tetapi itu oleh mereka dibuat sesuatu skenario seolah-olah dia meneliti sesuatu. Kan mereka pengen nyoba, pengen naik bobol langit. Penasaran. Rasul dulu bisa tembus langit sampai 7 langit, ada pintu-pintunya. Dan pintunya kita tidak pernah tahu kecuali Allah. Kemudian Rasul yang sudah atau para nabi yang dititipkan di tiap lapis langit itu, kita tidak tahu. Ya. Nah inilah, masya Allah. Itu lapisan langit tidak akan pecah sampai waktunya langit itu pecah. Lapisan pertama dan kedua pecah akan terlihat, ya terlihat. Kemudian pergantian siang malam, ya surat ke-36, 37 sampai 40 itu dijelaskan. Ya, sekiranya siang terus menerus cak mano, bahasanya kan. Kalau malam terus menerus cak mano, nah gitu. Siapa yang datangkan siang dan malam itu? Pertukaran siang dan malam itu. Sehingga ada musim, ya ada musim-musim di bumi ini, ada musim. Karena ada siang malam terus menerus secara berulang-ulang. Ada keseimbangan suhu, siang hari panas, malam hari sejuk. Ya, matahari memancarkan sinar panas, bulan memancarkan sinar yang sejuk. Ya. Kemudian gunung-gunung dan bukit-bukit yang memecah, ya, yang memecah angin dan sebagainya, masya Allah. Nah ini uang mulai main-main juga dengan perkara ini, mulai main-main juga. Gunung dikeruk, ya kan? Jangan-jangan besok di Lahat itu Gunung Telonjo hilang, ya? Karena di bawahnya banyak batu bara. Sekarang udara di Lahat itu saya pernah kesana, dinginnya luar biasa, pas kesana sudah panasnya luar biasa. Kenapa? Residu karbon itu keluar. Masya Allah. Musa. Ada bukit-bukit dan gunung-gunung, ya. Bahkan disebutkan gunung itu Allah ciptakan untuk sebagai paku. Wal jibala autada. Sebagai pasak, sehingga bumi itu tidak bergetar. Karena dulu ketika Allah menciptakan bumi ini bergetar, maka oleh Allah tumbuhkan gunung. Ya. Kemudian udara, perlindungan, ya Allah kepada kita manusia dan makhluk yang ada di sana adalah udara dengan persentase yang ada di sana. Ini ilmu pengetahuan lah artinya. Ini ayat-ayat kauniyah. Kita belajar juga harus. Jangan sampai tidak tahu. Ya. Itu seimbang. Ya 78 sekian persen, 20 sekian persen, 0,9 persen. Nah kalau itu berubah maka terjadilah kerusakan. Misalnya sekarang gunung dikeruk, ya gunung Privat itu dikeruk. Ya Privat itu kan gunung dikeruk, gambar udaranya tuh ngeri gitu anjingnya. Salju di Jayawijaya cair. Kemudian salju sebagian di kutub itu mencair. Komposisi udara berubah, ada istilahnya pemanasan global. Pelan mereka dewek yang buat. Akhirnya Cina berpikir lagi, nak buat Bill Gates nak buat lagi, buat teknologi untuk ngeredupkan matahari. Nah bayangkanlah, cak mano, ada saklarnya apa, dimmernya itu. Dia membuat teknologi dengan cara apa? Membuat awan, awan buatan. Sudah ada mereka teknologi membuat awan. Jadi awan buatan mereka sebarkan, ya awan. Bahkan mereka meluncurkan menggunakan pesawat, ya namanya jet trail, ya. Jadi menyebarkan sesuatu di udara ini agar supaya
terjadi ya, awan menutupi sinar matahari. Coba bayangkan kalau sinar matahari berkurang di bumi ini, apalagi misalnya daerah Khatulistiwa, ya, Masya Allah. Sekarang Khatulistiwa persentase penghasil udara sudah habis. Sebagian besar kan Afrika sudah tidak ini lagi, India sudah. Sekarang tinggal Indonesia sama daerah Amerika Selatan Amazon. Itu pusat produksi termasuk hutan paru-paru dunia itu sudah digali semua, dihancurkan. Ya kan manusia yang merusak tadi. Makanya kan dikasih jago, kalau dirusak rasakan dewek. Cak itu kan bahasanya. Nah, komposisinya sudah berubah. Polusi, ya polusi. Kemudian air laut yang asin, yang 90% air di dunia ini adalah air asin. Ya. Kemudian perbandingan air dengan daratan itu adalah 71% air, 29% daratan. Nah, sementara air yang tidak asin itu berapa? Sedikit sekali. Paling sekitar 3% yang ada di darat atau di daerah es sana. Selebihnya asin. Loh, apa? Di sanalah proses terbentuknya juga oksigen dengan elektrolisa dan sebagainya, siklus air dan sebagainya. Ini bentuk perlindungan Allah. Kemudian menghindari juga apa? Ketika bangkai-bangkainya ya terjadi bangkai-bangkai. Bayangkan kalau misalnya tidak asin. Ya. Ikan dibiarkan busuk, tapi kalau dikasih garam jadi ikan asin, tidak busuk, lemak dimakan. Bayangkan kalau air di dunia ini yang 97% dikurangi persentasenya jadi 50% saja tidak asin, maka akan terjadi pembusukan. Nah, sekarang sampah di laut sudah luar biasa. Ini bentuk perlindungan Allah sebenarnya, tapi kita juga yang merusak. Ya, kita juga yang merusak. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi perlindungan Allah, sistem tubuh, pertahanan tubuh manusia ini. Masya Allah, kalau kita membayangkan, ya Allah, ternyata kita ini zolim. Zolim nian. Ya, zolim. Manusia ini zolim, benar-benar zolim. Maka kita banyak-banyak Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zolim kita ini terhadap diri kita ini. Jantung, gitu, misalnya jantung. Itu kan luar biasa pompa jantung ini, qalb ini. Ya. Alat pernafasan, kemarin sudah kita singgung ya, alat pernapasan. Alat pencernaan, sistem tulang ini Allah desain ini luar biasa ya. Masya Allah. Ya. Ini sistem pertahanan tubuh, tapi kadang-kadang kita ngerusak. Dengan apa? Makanan, minuman yang kita asup. Udara yang kita hisap juga sudah tercemar dan sebagainya. Nah, maka perlindungan Allah secara umum ini tadi, manusia dewek yang jago. Kalau enggak, ya rasokanlah. Kalau bahasa tadi kan surat, rasokanlah. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya. Nah, ini perlindungan Allah secara khusus. Nah, ini perlindungan Allah bagi hamba-hambanya yang bermohon sungguh-sungguh ya terhadap dari gangguan sesuatu yang manusia tidak punya daya upaya kecuali pertolongan Allah. Dalam hal ini adalah gangguan syaitan ya. Nah, ini panjang ini kalau cerita ini nanti. Kita harus beristiadah dengan baca ta'awuz atau doa tertentu. Ya. Karena sudah dimasukkan dalam janji Allah, ya, sesuai janji Allah. Ya. Ketika ada gangguan syaitan itu, karena itu merupakan dendam iblis. Nanti kita bahas dendam iblis. Tidak akan pernah menyesatkan kecuali orang-orang yang telah engkau jadikan seorang sosok mukhlasin, ya kan? Bukan mukhlisin, mukhlasin. Yang Allah jaga itu, yang Allah turun tangan langsung. Nah, makanya kalau kita tidak minta, bagaimana Allah akan memberikan sesuatu tersebut? Nah, silakan itu nanti dibaca. Itu panjang ceritanya, nanti kita bahas sesuai janji Allah. Ya, tidak akan ya kau sesatkan, ngomong sama iblis kan Allah, tidak akan engkau sesatkan. Cak mano caronyo, mugola kau mengeluarkan bala tentaramu, ya, yang berkuda, yang dengan harta dan pasukan ya anak keturunan dan sebagainya, tidak akan dapat mengganggu atau menyesatkan manusia yang sudah Allah mukhlasin ya. Itu bentuk perlindungan khusus. Oke, nanti kita bahas lagi. Masuk. Nah, ini secara umum juga, ini sebagai pengetahuan, referensinya silahkan baca nanti di surat Ibnu Katsir dan sebagainya. Kapan dibaca? Yang jelas secara umum sebelum baca Quran. Ini penting. Perintahnya jelas.
Kadang-kadang kalau kita misalnya baca sering salah, udah berhenti, jangan dilanjutkan. Diingatkan kawannya masih terabas bae. Kan ada kadang-kadang ngaca itu, baca Quran salah. Masih diterabas. Berhenti dulu. Istighfar, ta'awuz. Apalagi Ramadan ini kadang-kadang ada yang tadarus itu. Tadarus bareng-bareng itu salah, diingatkan kawannya, ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Kalau kita istighfar, ta'awuz, ya, ta'awuz. Loh kan bulan Ramadan setan di rantai, diikat. Oh berarti situ setannya. Ngeyel, tak kalah dia. Ya, ta'awuz, ya, kita harus ta'awuz. Kemudian dalam sholat, ya, di sana disebutkan nanti ada hadis-hadisnya sebelum sholat, ada juga sesudah iftitah, dalam ini sebelum baca Fatihah. Nah itu kajian fikih. Ada perbedaan di sana, enggak usah didebatkan. Nah, pesannya kita enggak usah debatkan. Terlalu banyak energi kalau kita mendebatkan hal ini, apalagi sampai sesat, masuk ahli neraka. Nah, repot kalau sudah cair itu. Ya. Ketiga, ketika marah, ketika sudah emosi, istighfar, kemudian ta'awuz. Ya, Rasul menganjurkan istighfar, ta'awuz, kemudian apa lagi? Berwudu. Ya, berwudu. Sholat. Ada juga kalau berdiri duduk tidur, ya. Kalau tidur udah tidur kan kafani ya. Saya itu kan. Ya. 4, mohon maaf, doa saat bersenggama. Walaupun tidak ya disebutkan secara ini spesifik, ini doa perlindungan. Allahumma janibna. Kemudian wajanibi ma rozak. Kita minta perlindungan dari Allah. Karena kadang-kadang apa? Ketika manusia yang sudah berkeluarga ini melakukan hubungan suami istri, setan ini mikut-mikut. Ngambil kesempatan. Maka ketika kita membaca doa ini, maka Allah tutup dengan tabir. Ya, setan itu tidak bisa jingok, tidak bisa terlibat, tidak bisa mikut-mikut. Makanya kadang-kadang macam-macam marah berlebihan itu, ibu yang tidak dituntun iman diomongi, naudzubillah min dzalik, jangan sampai dasar anak setan. Loh, yang setannya siapa? Nah, kan repot. Setannya siapa? Repot. Nah, ini penting, ya, penting. Kemudian doa ketika masuk kamar mandi. Ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Penting juga. Karena di sana ketika itu aurat terbuka. Aurat terbuka, maka kadang-kadang setan ikut campur. Makanya ada di kajian fikih, tasawuf dan sebagainya, jangan berlamo-lamo di kamar mandi. Hobi nih di kamar mandi lamon yang sejam. Ngapoin gawe. Apalagi kamar mandinya ada kacau. Ya, lama jadi. Nah, khawatir ya, karena itu aurat terbuka, tabir terbuka, setan melihat dan ikut campur di dalamnya. Karena kamar mandi itu tempat ideal, tempat para setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan-setan itu lari terbirit-birit, yang dimasuki salah satunya adalah kamar mandi. Lagi azan masuk kamar mandi. Nggak ta'awuz lagi, ya udah ngumpul bareng-bareng situ kan. Nah, nauzubillah min dzalik. Ya. Dari adab masuk, akhlak masuk, akidah masuk, ibadah juga masuk. Maka kita ajari anak-anak kita ketika masuk kamar mandi baca doa. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kapan baca isti'adzah lagi, baca ta'awuz secara khusus ya, secara spesifik ketika mimpi buruk tengah malam. Ya, ada sunnah, nanti ada hadisnya. Ya, ketika mimpi buruk. Ya, mimpi buruk, ya, macam-macam mimpi buruk. Bukan mimpi datang ke talang buruk, bukan ya. Mimpi buruk, gangguan macam-macam, begelut dengan ulo, begelut dengan makhluk tertentu dan sebagainya. Kadang ada rasa ketakutan dalam mimpi itu, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Tahu-tahu kita terbangun keringat semua. Nah, kita harus ta'awuz. Ta'awuz. Kemudian ta'awuz sambil apa? Ada sunnahnya lagi. Noleh ke kiri, kemudian cuh gitu ya, cuh gitu aja.
Jangan, jangan. Bini kita sebelah, tuh repot. Jadi disunahkan itu ya. Kemudian ada juga baca isti'adzah itu dalam secara tersirat ya, dalam surat Al-Mu'awizatain, dalam hal ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, itu kapan saja, itu ringkasan. Jadi harus kita pahami. Jadi ketika ada oh ini, oh ini, oh ini seperti ini. Nah, perintah ta'awudz ya, ini jelas. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 200 ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un 'alim. Dan jika kamu tertimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dalam bentuk apapun. Nak ngaji, misalnya nak ngaji, tahu-tahu di sini kerentek, bahasa kita tuh kerentek. Apa? Ada bisikan-bisikan. Dah, enggak usah lah. Sana ada ini. Rame-rame bagus. Caknya ada pertandingan apa? Ada main gaplek atau apa? Enggak usah lah kaget be. Masih lama juga ngajinya. Ada kerentek gitu ya. Tahu-tahu ada kerentek. Nah, itu ta'awudz kita. Macam-macam lah. Kita sholat be juga cak itu. Kalau kita ndak ta'awudz, Allahu Akbar. Nah, ketemu kuncinya tadi itu aku taruh di sini. Dompet tadi itu di mana ya tadi? Duitnya nunjuk siapa tadi? Karena kita ndak ta'awudz, ya. Maka macam-macam godaannya itu bentuknya, ya. Perintah yang lain di sini, dan di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baca Quran. Nah, jadi jelas ya. Kemudian ada lagi di sini surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 56, sesungguhnya orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanya keinginan ya, kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka minta berlindung pada Allah. Lagi bahas ini debat kusir. Lagi bahas tentang ayat-ayat Allah, debat kusir, hindarilah. Kalau debat argumen biasa ya. Dalil, oh ini nurut ini biasa. Tapi kan ada kadang-kadang debat sampai debat kusir. Tapi yang dibahas masalah agama, ya, masalah agama, apalagi membahas tentang ayat-ayat Allah. Lebih baik kita menghindar, ya. Menghindar. Kita minta perlindungan pada Allah. Ya. Berikutnya surat Fusilat ya, ada juga. Ini hampir sama tadi ya. Dan jika setan mengganggu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan ya kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nanti kata-kata yang terakhir ini menjadi bagian dari bacaan ta'awuz yang dalam bentuk berbeda-beda lafaznya. Di sana ada innahu was-sami'ul alim. Kalau tadi misalnya kan di sini innahu was-sami'ul basir, ada lagi macam-macam. Itu nanti menjadi referensi ya imam-imam ya qiraat nanti dalam bacaan. Nah, kemudian ya ini ada hadis misalnya yang tadi ya, yang apa namanya ketika kita bangun malam ada baca cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga bacaan yang seperti ini ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim minal hamzihi wa nafthihi, kemudian wa nafthih ya, wa nafthih. Jadi dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan rayuan dan bisikannya, ada jadi semburan ya, semburan air liurnya gitu. Karena setan itu juga seperti itu, atau kencing. Makanya ketika azan subuh ya, azan subuh itu maka setan itu ada ikatan, makanya ada tafsiran cekikan ya, ada ketakaburan dan syair-syairnya, ada juga ludah, semburan ludah ya, kemudian apa namanya ikatan-ikatan seperti itu ya. Karena dalam hadis itu kan ada orang yang tertidur ketika azan ya, maka apa namanya setan ini menggelarkan selimutnya kemudian sambil ngencingi telinga ya, ngencingi telinga termasuk mata di gitu ya kan. Makanya di sini kan ada semburan-semburan gitu ya. Jadi ditiup-tiup mata, masih malam, tidur. Kemudian apa? Telinganya kencengi. Kita enggak tahu bentuk kencingnya ya, bentuknya bukan cair ya. Bukan cair. Jadi masuk menutupi sesuatu sehingga kita enggak dengar azan itu sampai plek hilang. Pasti kita ngalami, aku juga ngalami.
Nah, itu pasti ada suatu ketika kita iman kita sedang yankus gitu ya, sedang nurun. Ya kan iman itu kan yazid yankus, naik turun kayak gelombang itu. Kadang kalau kita masih terpuruk seperti itu. Ditambah lagi malamnya mimpi buruk. Ya, mimpi buruk. Kemudian ada satu riwayat juga. Mohon maaf, katanya mimpi basah itu termasuk gangguan dari setan. Karena diriwayatkan Rasul itu tidak pernah mimpi basah. Ya, ada riwayat seperti itu, mimpi basah. Tapi kalau secara biologis, mimpi basah itu sebagai salah satu tanda, ya tanda sesudah balik. Tapi kalau mimpi basah terus, sudah balik, sudah selesai, mimpi basah terus, nah itu yang bermasalah. Artinya setan berperan ya dalam hal ini. Maka kita juga perlu doa. Maka ketika tidur kita baca doa. Maka kita kadang-kadang disunahkan baca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu agar supaya kita terlindungi, ya. Nah, ini. Ya. Mimpi basah karena terlibat di sana. Dalam tidur itu memang tidur itu macam-macam, ada yang datang dari setan, ada dari Allah. Yang dari setan itu macam-macam, ada yang tidak enak, ada yang lemak, kata bahasa gitu. Yang tidak enak itu yang nakut-nakuti. Sampai bangun keringet, ya, ketakutan dan sebagainya, bertemu dengan makhluk tertentu, berkelahi dan bergelut, kadang bangun sakit semua badan, ya, seperti itu kan. Ada yang lemak itu tadi, ketemu dengan orang-orang tertentu, ya. Kalau laki-laki bayangannya adalah perempuan, perempuan adalah laki-laki gitu ya, dan dia berhubungan. Ini setan, ya, kalau dalam riwayat itu disebutnya ini setan. Maka kita harus juga berlindung. Ya, berlindung dari hal yang seperti itu. Nah, ini yang tadi ngapo marah itu harus itu ada riwayat, ya. Walaupun ini dalam hadis itu diperselisihkan, tapi kita ambil saja, ya. Jadi ada dua orang caci maki di samping Nabi, biasa, ya. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi itu macam-macam lah. Cak kehidupan kita nih lah. Ada yang nyeleneh tuh juga ada. Ya, sahabat yang nyeleneh itu ada. Contohnya Nuaiman. Nah, Nuaiman itu sahabat nyeleneh. Tapi Rasul itu seneng. Nuaiman itu sahabat yang nyeleneh. Sampai sahabat Rasul yang paling dekat Rasul, ya siapa? Khalifah Utsman bin Affan itu dikerjoin oleh Nuaiman ini. Kisah orang buta. Ada ya? Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Nuaiman ini. Wong buta. Jadi wong buta jalan-jalan di depan Nuaiman lagi galau. Ini nian apa nah kalau dia lagi galau ada wong kulur kilir cak mano lah gitu ya. Ngapun nian kau nih? Oh, kau nih buta, cak itu kan bahasa kita ya. Terjemah panjang itu kan cerita itu di hadis-hadis yang itu. Aku nih nyari ini kamar kecil, ndak ada yang ingin menunjukkan aku karena buta, ndak mungkin dia tahu. Oh, pengen nyari kamar kecil, mau pipis, bahasa gitu. Iya sini, aku ajak. Diajak, ternyata dimasukkan di masjidnya Nabi, di mihrabnya Nabi. Zaman dulu bukannya tegel cah ini, pasir. Nah inilah kamu sih, langsung lari dia. Sahabat lain lagi majelis-majelis kayak itu, ngapain Nuaiman ini, bawa wong ini. Tahu-tahu wong buta itu langsung buka celana, kencing di situ. Oh, digebuki wong ini, gebuki. Apa tadi itu ada yang ngajak aku ke sini. Aku nih, oh wong buta, ya udah dimaafkan. Jadi wong buta ini nanya, mana Nuaiman? Terakhir ketemu lagi Nuaiman, tapi dia merubah suara. Nyari siapa kau nih? Nyari Nuaiman. Ngapo? Aku nih dikerjain nih. Aku tadi kencing di mihrabnya Nabi. Oh, kau pengen ketemu Nuaiman ya? Iyo, gebukin ya. Bahasanya kan, nyeleneh kan bahasa kita. Payu ku ajak. Diajak lagi ke masjid. Ada sahabat Nabi Utsman bin Affan lagi sujud. Nah, coba tongkat kau sentuhkan. Ada wong di depan. Ya itu Nuaiman. Dia lari lagi, gebukinya lagi. Yang digebuki siapa? Amirul Mukminin. Ya itu. Nah ini caci maki. Ini ada sahabat caci maki di depan Rasul, di dekat Rasul itu caci maki, saling marah. Ya. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya saya mengajarkan sebuah kalimat, barang siapa membacanya hilanglah marah itu. Tapi bukan hanya sekedar marah terus auzubillahi minasyaitonir, lanjut lagi. Karena dia tidak yakin dengan bacaan itu. Makanya tadi kan permohonan dengan sungguh-sungguh memahami makna dan maksud dari bacaan tersebut. Ya. Maka setiap bacaan doa, setiap bacaan dalam Quran itu kan ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya.
Kalau kita hanya sekedar, maka tidak sama saja. Ya. Oke. Nah ini tadi bacaan yang bermacam-macam itu ya, saya bacakan saja. Ini ya ahli qiraat yang 10 diantaranya ya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahil azim samil alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu was-samiul alim, dan seterusnya. Banyak macam. Jadi kalau ada wong tadarus, bacaannya itu tidak usah dipermasalahkan. Ya. Bacaan dari mana kau? Ikati aku. Tahu aku a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesat kau nih. Jangan. Ternyata banyak. Ya. Banyak, lebih banyak lagi nih. Kebetulan ini kita tampilkan ini saja sebagian. Ada lagi ista'idzu billah di sana. Ista'idzu billahil azim minasyaitonirrajim innahu was-samiul alim. Ya. Imam Hamzah ya. Ada Imam Ibnu Katsir yang cukup ringkas yang umumnya kita pakai. Di sana a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Jadi di awal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Maka kita tidak perlu ini. Berikutnya, hukum secara umum ya, ini perbedaan. Maka kita lihat sehingga kita tidak saling itu. Misalnya jumhur ulama baca ta'awudz itu sunnah, tidak berdosa kalau kita ninggalkan. Sunnah. Ar-Razi ya wajib baik dalam sholat maupun luar sholat pada konteks saat dia berhubungan dengan baca Quran. Ibnu Sirin cukup sekali baik dalam seumur hidup sudah cukup, tapi harus paham maknanya. Nah gitu kan maknanya. Kemudian sebagian ulama wajib hari Rasul saja, tidak wajib bagi umatnya. Imam Malik ya tidak wajib dalam sholat fardu, tapi dibaca sholat pertama dalam bulan Ramadan. Macam-macam. Imam Syafi'i boleh nyaring, boleh pelan saat sholat, cukup di rakaat pertama. Bahkan ada di kalangan mereka Syafi'iyah ya sunahkan baca juga dalam rakaat. Jadi tidak perlu perbedakan. Nah, baik kita masuk tadi jin sekarang ya, karena dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-syaitonirrajim itu siapa? Berarti berhubungan dengan namanya makhluk namanya jin ya. Jin apa? Ya. Manusia diciptakan dari tanah, kalau jin diciptakan dari ini, dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ya dan surat Al-Hijr ya pada ayat 27 bahwa Allah ciptakan jin itu dari api, puncak ujung api yang panas yang menjilat-jilat ya. Marijim minar walaqad jana mim marijim minar gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Hijr itu narus samum artinya panas yang amat sangat. Kemudian menjilat-jilat, nah ujungnya itu yang tidak mengeluarkan asap itulah ya. Asal usul penciptaan jin Allah ciptakan dari itu. Beda dengan manusia ya. Manusia diciptakan dari unsur tanah yang ada di bumi ini. Yang ditugaskan siapa? Malaikat ngambilkan ya. Ambil awalnya Jibril, yang kedua Mikail, yang terakhir adalah malaikat Israel kalau dalam riwayat-riwayat itu kan. Kalau Jibril ini kan orang dari satu situ lembut orangnya ya. Hamba Allah yang lembut gitu ya, karena menyampaikan wahyu. Ketika akan mengambil ya tanah-tanah yang ada di bumi ini, bumi nolak, balik dia. Balik, ya Allah, buminya nolak. Aku enggak tega. Kirimlah Mikail. Sama, Mikail juga sama. Tapi beda. Akhirnya diutuslah Israel. Israel ini siapa? Yang nyabut nyawa manusia. Jadi Israel enggak ngomong-ngomong lagi, mbek bae. Ya, ngembek baik. Makanya kita ini dicabut. Ruh kita ini adalah malaikat Israel. Ya. Kalau sudah waktunya enggak ngomong-ngomong kecuali dengan kekasih Allah. Ya. Termasuk Rasulullah SAW Israel itu izin. Kalau kita ini enggak pakai izin. Sanukaran izin ya. Sudah waktunya dipanggil Allah balik. Enggak. Sudah saatnya cabut. Tergantung amalnya cak mano. Ya. Kalau dia termasuk orang-orang soleh, beda dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir dalam surah Qaf itu zuk, tarik. Ada yang tarik keras, ada yang tarik balikan lagi, tarik balikan lagi. Nah ini jin ini diciptakan dari api, manusia dari tanah, beda. Nah bentuk jin ini ya kalau dalam hadis-hadis macam-macam ya. Di sana ada yang terbang di udara, kita ndak usahlah dalemi cak mana bentuk-bentuk nanti malah
kita terlalu itu urusan jin lah, urusan dunia jin. Nggak usah kita mau tahu, pengen tahu nian bentuknya sampai ngambil tantangan apa? Tantangan apa istilahnya acara TV itu? Nggak pernah apa itu? Hah? Uji nyali ya? Nggak pernah itu. Ada yang uji nyali. Oh bentuknya cak ini. Udah, artinya dia bermasalah dengan matonya itu. Bermasalah dengan matonya. Bisa jingo, bisa ini. Paling kita ngerasakan deh. Nggak usah lah. Oh terbang, itu bentuk-bentuk macam-macam. Karena ketika jin itu bertransformasi bentuk, itu memerlukan energi yang sangat besar. Sama lah manusia sekarang lagi berpikir untuk teleportasi, buat teknologi, mengirimkan manusia ke tempat yang lain dengan menggunakan teknologi, kan besar biayanya, menghancurkan unsur sel ini. Nah ada juga sebagian bentuk ular dan anjing. Tapi bukan ular dan anjing itu golongan jin. Ada yang berbentuk ular dan ada yang berbentuk anjing. Ya, karena dalam hadis-hadis itu ada. Ya, maka kadang-kadang anjing ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan. Maka ketika ada lolongan anjing, dia sedang melihat sesuatu yang kita tidak melihat. Beda dengan ayam. Ya, beda dengan ayam. Kemudian yang lepas dan berjalan, tidak usah ditanya lagi. Bentuk yang lepas dan berjalan caman, tidak usah lah. Yang pocongan itu yo, matanya bermasalah itu. Ya, memang setan itu senang sekali ganggu kita. Misalnya ada bekas tabrakan, itu angker itu bekas tabrakan itu. Ada suara di sana, wangi-wangi. Jin seneng nggaknya? Langsung dipanas-panasi jin itu. Dia berubah bentuk macam-macam, menyerupai sesuatu di sana, ngenjuk bau macam-macam, sehingga orang takut. Akhirnya dikeramatkan, sudah keramatkan supaya selamat pakai selamatan. Ada enggak Cak? Woi pohon itu angker, aduh apa? Aduh genderuwonya. Oh seneng nian itu, seneng nian. Supaya orang itu disesatkan. Nanti ada cara jin nyesatkan itu, nanti setan nanti di bahasan berikutnya. Oh rumah apa pohon itu angker nian, ada sesuatunya. Cak mana bentuknya? Besar nian. Wong takut lewat itu. Kaki supaya enggak takut, akhirnya manggil apa? Seseorang lain. Oh hebat nih. Bahasa kerennya paranormal. Iya, paranormal ini sama enggak normal ya. Paranormal. Ya enggak normal kan? Kalau kita normal kan? Manggil. Bahasanya dukun. Saya itu nanya, akhirnya apa? Akidahnya tergadai. Inilah cara setan untuk menyesatkan manusia itu seperti itu. Dia enggak bisa secara langsung pakai tangan wong. Pakai agen-agen lah. Oh ternyata jin itu ada agen-agen juga. Ada agen rahasia, ada agen yang ini yang ada macam-macam. Jin dukun-dukun itu termasuk agennya setan. Maka didatang, cak mana ngilangkan itu supaya tidak angker. Kami nak lewat itu tidak bisa. Oh ada syaratnya. Dia aku tirakat dulu. Oh syaratnya kembang 7 warna, banyu dari 7 sumur, pakai warna 7 warna. Oh macam-macam. Artinya kita memenuhi syarat-syarat apa yang diadukan oleh setan. Tergadai nggak akidah kita? Tergadai. Ada cerita juga ini, ya. Seorang ustadz di Jogja, dia pengen ngeruqyah. Ngeruqyah bapaknya tuh dukun. Bapaknya dukun, dia ya itu tadi, iman tadi tidak bisa transfer, bapaknya sesat, ketika itu anaknya ndak, kan ada kan? Ya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, kan cak itu. Kebetulan ini ustadz di Jogja itu, bapaknya dukun. Dukun yang nyantet. Bayangkan. Nah suatu ketika bapaknya nak sadar, ustaz ini nyoba ruqyah. Ketika meruqyah, dibacain macam-macam, dikerjoin. Aku sudah hafal, kau tuh enggak salah. Baru kemarin belajar ngaji, bahasa Cak itu. Dibacakan melalui lisan orang tuanya ini. Bingung, dibacakan lagi. Ya udah, karena sayang sama bapaknya dia ngomong, ya udah kamu keluar, cak mana caranya? Dia omongi. Aduh, bacakan ayat ini, dibacakan. Terus dikiranya sudah lepas. Enggak. Ketawa malah, hehehe. Kau dikukerjoi kalau bahasa gitu. Kau nuruti aku. Kau nuruti aku. Bayangkan. Wong yang bahasanya kesurupan, ketika kita lagi ruqyah, ngomong dia, aku nak keluar, syaratnya minta ini, dituruti. Caknya Islam inian, baca ayat ini, baca ayat ini. Sudah ditempati, ketawa dia. Nah kena batunya, kau nurut sama aku. Bayangkanlah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terhindar dari hal yang ini ya. Insyaallah. Bahkan ada yang berwujud manusia.
Contohnya dalam riwayat itu disebutkan pada zaman Rasulullah SAW ketika terjadi mau peristiwa hijrah, ya. Ketika ada konspirasi kafir Quraisy mau membunuh Rasulullah SAW. Jadi di Darul Nadwah itu para pembesar kafir Quraisy ngumpul sana, rembukan, musyawarah. Ternyata untuk buat jahat juga perlu musyawarah katanya. Ya, maka untuk kebaikan musyawarah. Ya. Pakai biaya juga. Diam-diam tengah malam. Kemudian datang seorang laki-laki tua. Disebutkan mirip-mirip dari Bani apa, saya lupa, dalam sirah itu disebutkan, ya. Siapa kau? Kamu tidak perlu tahu. Aku punya usul cara nak bunuh Rasul itu. Cak ini. Ternyata yang orang datang ini adalah jin. Ya, jin jahat, setan, agennya jin, ya, yang menyerupai bentuk wujud manusia. Ya. Nah, ini macam-macam, ya. Ini jin. Nah, kemudian bedanya jin dengan iblis apa? Nah, Allah Dewa yang jelaskan, ya, Allah Dewa yang jelaskan dalam surat Al-Kahfi, ya Ustaz. Ada ya? Benar ya? Ya. Iblis itu merupakan bagian dari bangsa jin dan sosok tunggal, ya. Iblis itu sosok tunggal, ya, sosok tunggal. Tapi bagian dari jin, dari bangsa jin yang dulu itu barangkali pemimpin dari kaum jin karena memiliki kelebihan. Makanya disebutkan dia tuh beribadah sebelum manusia itu ibadahnya banyak, makanya hati-hati, ya. Maka dalam riwayat itu ada juga orang yang rahib dari bangsa Bani Israel itu yang beribadah 70 tahun lebih, akhirnya terjebak dengan ibadahnya, ya, dengan ibadahnya akhirnya menjadi penyembah iblis, ya. Ya, di sana disebutkan dan indang, nah kepada ketika kami firman kepada malaikat sujudlah, ya, kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya, ya. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis ini adalah bagian dari bangsa jin, ya. Jadi bukan makhluk terpisah dari jin itu, enggak terpisah, dia dari bangsa jin, ya. Diberikan kelebihan sebelum manusia yang merasa sudah duluan diciptakan, maka ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar, enggak galak, aku lebih hebat. Manusia diciptakan dari tanah macam-macam. Ketika manusia itu dalam bentuk prototipe, ya kan bahasanya, aku bisa masuk ke dalamnya, ke dalam tubuhnya. Ngapa aku nak suruh sujud? Ya kan? Masuk ke dalam prototipe manusia sebelum jadi Nabi Adam itu. Maka wajar, ya, iblis, setan itu masuk, ya, ke tubuh manusia ini mengalir bersama aliran darah. Ya. Nah, ini amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang zalim. Nah, berikutnya, nah ini yang jadi masalah. Ternyata iblis ini punya dendam. Masya Allah, dendamnya itu dendam, benar ya, dendam. Dendam itu sampai berapa kali? Dendam pertama, dendam kedua, berlanjut ya. Seri sinetron itu ya, berlanjut. Dendam pertama, dendam kedua, sampai dendam selanjutnya. Kalau bisa kita ringkes baik. Dendam pertama itu ketika perintah sujud pada Nabi Adam, dia terusir. Ya. Udah, minggat dari surga ini. Suruh keluar, tidak diakui sebagai anggota warga surga. Tetapi dia masih bisa masuk surga, kilir. Dendam pertama itu dia. Terusir dari surga. Ya. Dendam dia, ngapo dia keluar dari warga surga. Karena berarti dia dulu, iblis ini dulu adalah warga surga. Dendam pertama itu. Karena tidak galak sujud dengan Adam alaihissalam, terusir dia dari surga. Bukan warga aku lagi. Ibaratnya kalau marga itu, kau bukan marga aku lagi. Nah, gitu ya. Marga misalnya kalau apa Sumatera Utara tuh ada marga kan misalnya. Misalnya marga apa? Ya apa? Simatupang misalnya. Ah, kau bukan marga aku lagi. Coret. Walaupun memakai tetap Simatupang, dia bukan ini. Sudah terkeluar. Tapi masih bisa akses ke dalam surga. Nah, maka ada kisah peristiwa Nabi Adam digoda oleh iblis untuk
ya makan buah khuldi. Ya. Dan iblis ini pakai nama Allah. Wallahi. Nah ini yang Adam ini mudah nih, kalau dia sudah pakai wallahi, ya udah berarti ini dia, aku percaya dia pakai nama Allah, pakai stempelnya Allah. Wallahi, makanlah buah khuldi ini, ya peristiwa itu. Sehingga terbukalah aurat pada saat itu, ya maka terusir semuanya. Cukup sudah, terusir semua. Nabi Adam terusir dari surga, diturunkan ke bumi, iblis pun keluar dari surga, tidak bisa lagi masuk, habis, tidak bisa lagi masuk ke dalam surga, tidak bisa. Ya, akses ke surga sudah habis, iblis ini tidak bisa akses lagi. Itu dendam kedua. Tapi ketika itu iblis ketika dikeluarkan itu, dia minta, ya, minta kepada Allah, aku minta ditangguhkan. Minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Allah ngenjuk tak? Ngenjuk. Karena iblis ini termasuk golongan al-munzarin. Orang-orang yang matinya itu ditangguhkan. Karena orang-orang kan disebutkan minal munzarin, artinya banyak. Tidak hanya iblis. Ya, ada makhluk-makhluk yang lain yang ditangguhkan, termasuk dalam jenis manusia yang ditangguhkan matinya di antara Nabi Isa alaihissalam. Ya kan ditangguhkan, nanti akhir zaman ini nanti dia turun lagi. Wafatnya nanti, normalnya nanti, ya kan? Kemarin diangkat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diletakkan di langit keberapa itu, ya, nanti di akhir zaman akan turun, ya, membersihkan fitnah-fitnah yang selama ini, ya kan? Maka nanti kalau baca dialog tentang Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya seperti itu, ya. Kemudian di akhir zaman nanti akan meluruskan kembali. Nah, ini minta kepada Allah, minta ditangguhkan. Aku menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, ya, bahasanya dari kanan, dari kiri, bahasanya kan itu. Kok dituliskan Wilimo H1? Apa itu? Bahasa Inggris kata gitu. Iya, apa baik pokoknya jadi sarana. Jadi sarana untuk goda manusia. Siapa baik, nak kayo, nak miskin, nak cantik, nak jelek, nak macam-macam, nak pejabat, nak wong biasa, kena galo. Di mana bae wer, di mana bae. Nak di mana bae cari kesempatan, caranya cak mano. Wei, mengapa? Dalam kondisi apa bae kena. Ya. Kemudian how? Bagaimana caranya? Semuanya potensi. Makanya iblis itu ketika diusir minta tangguhkan, dia ngomong kepada Allah, ya Allah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam, ya, kecuali yang engkau jadikan orang tersebut mukhlasin tadi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka ulama tafsir menjelaskan apa pengertian dari depan itu, apa pengertian belakang itu, apa kanan, apa kiri, itu maksudnya banyak. Nanti dibahas itu depan itu pengertian, ya dia disuruh berangan-angan, dia tidak percaya dengan masa depan, maka tidak percaya dengan hari akhir, ya kan? Tidak percaya dengan hari akhir, berangan-angan, hidupnya panjang dari depan itu. Masa depan kan depan. Belakang itu dia dengan masa lalunya, bernostalgia, senang-senangan dengan udahlah masih muda, masih ini, masih kayo, masih kesempatan, ya. Jadi akhirnya apa? Semua yang dilakukan dimasuk. Dari kanan dengan kebaikan-kebaikan. Dibuat kebaikan-kebaikan ini apa? Sampai-sampai apa? Ya contohnya misalnya kisah yang rahib Bani Israel itu yang dia beribadah, dia merasa bangga bahwa dirinya orang yang paling taat. Ternyata ketika diberikan ujian tidak lolos, bahkan jadi penyembah iblis. Ya. Termasuk yang dari kiri, bisa jadi keburukan-keburukan dibuat sebagai baik. Ya. Minuman keras baik, tidak puasa baik, biasa baik, menjadikan sakit. Ya. Bangunkan sahur, ya, lagi polemik ini kan, bangun sahur gitu kan, polemik. Satu sisi dari adab juga kita perlu koreksi, bangunkan sahur ada yang kita teriak-teriak di masjid itu ya. Tidak tempatnya juga, satu sih ada benarnya juga. Ya. Ngapain pula nak bangunin sampai ini teriak-teriak saya itu kan bisa jadi. Ada yang sakit jantung nah repot pula ya. Temakan doa pula naudzubillah min dzalik. Jadi dendam ketiga itu tadi. Ya. Ternyata masih berlanjut. Sampai di dalam neraka dia masih berlanjut dendamnya itu. Ketika disiksa, nanti silakan nanti dalam surat 2
166 atau 28 surat apa itu Al-Qasas ya, 28 Al-Qasas ya, 63. Dia berlepas tangan. Jadi ketika manusia disiksa di neraka itu, kan biasa kan kalau ndak galak kena salah kan biasa gitu kan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Ya Allah, ngapa aku nih, inilah gara-gara dia inilah. Goda aku, ngajak-ngajak aku nih. Dibalikkan. Benar kamu goda. Salah dewe. Sudah dinjuk akal, sudah dinjuk apa namanya pengingat, ya, basir wa naziro, sudah ada Quran, ada apa namanya diturunkan kitab-kitab dan sebagainya. Bahkan orang-orang terdahulu seperti itu kan, kitab-kitab sampai sekarang sudah ada diberi utusan nabi memberi peringatan, karena dalam riwayat itu nabi itu banyak, cuman kita diharuskan menghafal paling tidak 25 itu cukup. Karena dalam riwayat itu ada yang 124 nabi, ya, artinya tiap umat itu pasti dikirim utusan. Sudah Allah turunkan kok, sudah ada pemberi peringatan, sudah ada yang mengingatkan, sudah ada kita macam-macam, sudah njuk akal, sudah njuk hati, dinjuk mato, dinjuk telingo, tapi tidak dipakai. Sekali dewe, ngapa nak ikut aku? Cak itu, cuci tangan, masih dendam. Karena dendam itu tadi, dia pengen nyari sebanyak-banyaknya ikut dalam neraka. Dendam iblis sampai sebanyak itu. Kalau kita ringkas 4 bela, nanti sebenarnya panjang. Sumur kita baru jedol dalam itu sudah ada yang dampingi. Ya. Manusia lahir ke dunia sudah ada yang dampingi. Nah, itu ada yang lahir. Ayo, kau yang ngawal. Seberapa banyak bahasanya kayak gitu. Sampai menjelang mati pun, ya, iblis menggoda. Sampai menjelang orang mati pun iblis itu, setan itu menggoda. Maka dalam riwayat menggoda orang-orang yang mati, datang nak minta banyu enggak? Ya, bahasanya kan gitu ya, minta air enggak? Maka ada orang-orang tertentu ketika menjelang matinya, ketika membacakan dituntun kalimat 2 kalimat syahadat, susahnya minta ampun. Baca la ilaha illallah, susahnya minta ampun. Dosa 2 kalimat syahadat, baca la ilaha illallah kan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Sampai ketika orang bawa sakaratul maut, ya, nyawa sudah itu membaca la ilaha illallah, dituntun, iblis itu masih goda supaya dia ini tidak lolos. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita nanti kayak husnul khotimah lah, ya. Bisa ketika ruh ini lepas, lisan kita baca la ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Dendamnya luar biasa. Sampai di akhirat di neraka dia dendamnya masih salah dewe, nak mikut-mikut. Maka malaikat, ya, nanyo kan, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafu takadu tamayyu minal ghais kullama ulqiya fiha fauzun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Tiap wong dimasukkan dalam neraka itu pecah. Ditanya malaikat lagi, sudah datang belum pemberi peringatan pada kamu? Sudah. Tapi kami dustakan, salah dewe. Ada yang ingatkan seperti ini. Maka iblis berperan di sana sampai di neraka masih dendam dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian akhirnya kita lihat lagi setan itu apa artinya? Ada di referensi yang ada 3 maksud. Setan artinya ba'udah, artinya jauh dari kebenaran. Ya, kalau kita kan ada baca di iftitah, salah satu bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriki wal maghrib, artinya dijauhkan. Nah, iblis ini setan pengertiannya jauh, ba'udah, artinya jauh dari kebenaran. Nyemelo dewe. Maka kadang ada orang manusia ngomong setan ya. Kan? Setanyan ya gitu kan, setan. Artinya dia jauh dari kebenaran. Ada juga khalafa, khalafa nyemelo juga. Khalafa itu nyalai dari hal-hal yang benar, ikhtilaf. Ikhtilaf, khalafa nyalai hal-hal yang benar, nyeleneh kata wong itu. Nabi ke-25, Nabi ke apa? Yang lagi heboh nih 26. Ya, Nabi ke-26. Ya alhamdulillah ini yang aku apa kemarin Lia Edan itu sudah meninggal ya. Tobat enggak dia ini? Tobat enggak dia? Yang ngaku sebagai apa? Tuhan ya, sebagai Tuhan. Anaknya Jibril. Wow, naudzubillah min dzalik. Ada lagi setan artinya dakhala itu arti suka masuk ke dalam diri manusia. Ya. Maka dalam bahasa dalam surah An-Nahl yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was, yang membisikkan dalam hati manusia, artinya di dalam,
bukan sekedar di sini, tidak ada suara-suara sini, maka langsung di dalam sini. Ya, yuwaswisu fi sudurinas. Kok bisa masuk dalam kita? Iya, wong kita sejak masih dalam prototip sudah masuk dalam badan kita. Ya wajar. Ya setan itu artinya dakhala, masuk, yang suka masuk dari manusia dan menggodanya langsung secara langsung. Istilahnya kan kalau bahasa militer itu, ya kalau pengen menguasai musuh, masuklah ke tempat musuh itu, masuk ke dalam. Satu sisi dia aman, tapi bisa main di dalamnya. Mohon maaf, oknum-oknum sekarang kan, ya aparat ada yang jadi bandar narkoba, merasa aman dia sebagai aparat. Nah setan itu masuk ke dalam, ke pusatnya langsung. Ya, yuwaswisu fi sudurinas. Nah ini. Nah kemudian dalam surah An-Nas itu memang setan ada dua bentuk, jin manusia, ya. Minal jinnati wan nas, ya, berupa bisikan jahat, ya, baik berupa syir maupun jahar dan masuk ke dalam hati manusia. Jin, ya, dari bangsa selain manusia dan manusia, ya, manusia yang sudah menjadi golongan setan gitu ya. Jadi pengikut setan, pengikut iblis, ya. Mengikut jin-jin yang jahat itu kan, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir juga ada, ya. Semuslim-muslimnya jin nakal juga. Nakal juga. Ya. Kadang kan kita nih manusia ini kadang-kadang nak main-main dengan makhluk lain. Cak ndak kate gawean. Dengan kawan dewe di jauh, tapi nak main-main dengan dunia lain. Ya. Aku ada kawan ini belakang. Macam-macam. Ya kalau dia nak berbuat amal baik ya itu urusan dia, karena dia juga nyari amal. Kita manusia fokus. Amal kita apa? Sesama manusia ini dengan alam semesta ini menjaga lingkungan dan semuanya bagi amal. Bahkan amal-amal kita ini bisa jadi terhadap alam semesta bagian dari amal yang terus mengalir walaupun orang itu sudah masuk dalam kubur. Maka ada hadis itu, barang siapa yang buat jalan, tidak ada akses jalan, ini buat jalan. Ya. Tapi ada juga, ada jalan di tembok, ya kan? Yang buat sumur, membuat saluran air, menanam tanaman, itu selama tanaman itu menghasilkan buah atau memberikan perlindungan pada makhluk yang ada di sekitaran, jadi sarang burung dan sebagainya, itu ngalir terus. Jangan kira ya, kita nanam tanaman cuman sekedar jadi tempat sarang burung baik, ya. Jangan kira itu ndak mendatangkan pahala di akhirat, tapi datangkan, ya. Datangkan, ngalir terus. Karena dalam tafsir surat An-Naba ayat terakhir itu, ya. Jadi ketika manusia dihisap itu, sebelum manusia dihisap, itu ada penghisapan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ya, di Ibnu Katsir itu dijelaskan. Ya, Ibnu Katsir. Jadi hewan-hewan itu menghisap manusia. Dosa apa yang dilakukan manusia terhadap hewan itu sudah selesai, hilang, hewan itu lenyap. Ya, kecuali yang hewan yang diizinkan oleh Allah untuk tetap ada. Kemudian baru antar manusia. Nah ini, ya. Maka jin, urusan jin, tidak usah kita ngurusi. Jin kau nak amal baik dah? Iya ada. Cuman bantu aku tidak usah. Maka wong terjebak, pakai mujarobat, pakai apa Mohon maaf ya, saya dulu termasuk sering pengguna dulu. Tobat. Pakai rajah-rajahan itu kan ngundang itu. Raja-rajahan itu kan. Surat Al-Falaq, An-Nas, Qul Hu dicampur aduk hurufnya, tidak keluar, digumpel dijadi kalung. Alasan apa? Pelindungannya inilah, ya, macam-macam syaitan. Nah maka kita terakhir, ya ini terakhir, slide terakhir, permohonan perlindungan itu hanya kepada Allah semata. Maka kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam tafsir itu jelaskan pengertian a'udzubillah itu dengan kepada dan hanya kepada Allah minta perlindungan. Karena apa? Karena ada ini tadi, ada 4 macam ini, ya. Karena manusia ada yang bersekutu minta bantuan iblis, ada. Bahkan dia masuk sekte iblis. Bahkan tubuhnya itu ditato mirip iblis. Bahkan dicangkok badannya itu jadi bentuk iblis. Ada itu manusia yang dicangkok, dia pengen bentuk cak iblis. Cak film apa itu ya? Film dulu. Jarang dulu. Apa? Hellboy. Hellboy. Ustaz Adi nonton Hellboy ya, benar ya? Yang itu ada itu sampai dia mencangkokkan tulang tertentu supaya di sini itu tumbuh apa? Tanduk seperti iblis itu.
giginya dikikir seperti gigi taring, bahkan dicangkok. Naudzubillah min dzalik. Bersekutu dengan iblis dan membuat ritual-ritual tertentu ya dengan iblis. Maka ada sekte-sekte iblis dengan menggunakan agama-agama tertentu banyak. Jangan kira Islam tidak ada. Nyelewengkan Islam, maksudnya nyelewengkan Islam dalam rangka bersekutu dengan iblis. Banyak. Pakai dupo, pakai baca-baca tertentu, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal itu. Kemudian ada juga, karena ada juga manusia yang mohon perlindungan kepada golongan jin. Dalam surah Al-Jin ada sebagian golongan laki-laki dari golongan manusia minta perlindungan kepada sebagian dari golongan jin. Disebutkan ayat itu sudah jelas. Minta perlindungan kepada jin. Nah, kemudian ada juga manusia mohon perlindungan kepada golongan manusia yang pengikut jin. Jadi manusia ini ngikut, jadi pengikut iblis, dajjal, setan dari golongan jin. Nah, manusia ini ngikut ini, jadi agen multi levelnya. Yang jadi multi levelnya. Level kedua kan. Ini dia bersekutu dengan jin, dia ini. Bahasa kita ngikut sini. Barangkali ini agen apalah, enggak tahu macam-macam. Nak gandakan duit, nak mudahkan jodoh, nak susuk. Kalau sosok enggak apa-apa ya, sosok. Ini susuk. Nak pengen cantik, nak pakai kayu, nak macam-macam. Nah, dia supaya kebel, supaya macam-macam. Nah, yang jadi masalah juga ada lagi. Manusia juga mohon perlindungan dengan makhluk ciptaan Allah selain yang di atas tadi. Benda-benda mati yang dianggap benda-benda mati. Ya matahari, bulan, bintang, gunung, laut, naudzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang disebut ya agama pagan katanya ya. Bahkan kalau enggak itu dipatungkan, diwujudkan. Kita kan enggak bisa minta karena banyak dosa, enggak bisa minta kepada Allah. Ya kita wakilkanlah Allah itu dengan bentuk sesuatu. Nah, maka ini dia minta perlindungan dengan patung-patung dan sebagainya. Bahkan gunung, ada penunggu gunung. Laut, ada penunggu laut. Laut selatan. Ya kan gitu ya. Supaya enggak diganggu, dibuat sajen melarung, ya, larung di laut. Sajen di Gunung Bromo kemarin Ustadz Mukarram kita ndak jingok yang itu ya, yang wong nyumbang yang di Gunung Bromo itu kan ada. Di Jogja itu juga ada Gunung Merapi. Naudzubillah min dzalik. Ya ini, jadi maka kita hanya dengan dan kepada Allah, hanya semata. Saya kira itu insya Allah ya. Habiskan. Jadi makanya dari bahasan itu kita semakin paham, oh seperti ini maksudnya, ya seperti ini maksudnya. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga jatuhnya syirik, masuk ke dendam iblis tadi, masuk perangkap katanya, masuk perangkap iblis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kembali ke pembawa acara. Insyaallah Pak Habib lamonian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.